Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadits fasal arkanus shalat utama beberapa rukunnya salat. Khobarnya itu sab'ata asyara ada 17. Al-awwalu tawi yang pertama itu an-niyatul niyat. As-sani tawi yang nomor 2 itu takbiratul ihram. As-salisu tawi yang nomor 3 itu al-qiyamu berdiri al-qadiri atas orang yang mampu fardi di dalam sholat fardu. Ar-rabi'u tawi yang nomor 4 itu qiraatul Fatihah membaca Fatihah. Al-khamisu tawi yang nomor 5 itu khobarnya ar-ruku. As-sadisu tawi yang nomor 6 itu khobarnya at-tumakninah fihi di dalam ruku. As-sabi'u tawi yang nomor 7 itu khobarnya al-i'tidal. As-saminu tawi yang nomor 8 khobarnya itu at-tumakninah fihi di dalam i'tidal. Atasi'u tawi yang nomor 7 itu as-sujudu sujud marrataini di antara yang nomor 2 sujud tadi. Al-ashiru tawi yang nomor 10 iku at-tumakninah fihi di dalam sujud. Al-hadi asyara tawi yang nomor 11 khobarnya iku al-julusu duduk bainas sajdataini di antara sujud 2. Asani asyara tawi yang nomor 12 iku at-tumakninah fihi di dalam sajdatain atau 2 sujud tadi. As-salisa asyara tawi yang nomor 13 iku tasyahudu tahiyat al-akhiru yang akhir. Ar-rabi asyara tawi yang nomor 14 iku al-qu'udu duduk fihi di dalam tasyahud akhir. Al-khamisa asyara tawi yang nomor 15 khobarnya iku as-sholatu membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi di dalam tasyahud akhir. Asadisu asyara tawi yang nomor 16 iku assalamu yaitu membaca salam. As-sabi'a asyara tawi yang nomor 17 atau yang terakhir khobarnya iku at-tartibu tertib. Rukun salat ada 17. Dalam salat ada yang namanya syarat, yang kedua namanya rukun. Syarat itu bahasa mudahnya secara etimologi yaitu sebuah perkara atau kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan sholat atau di luar sholat lah. Yang kedua yaitu rukun. Rukun itu adalah sebuah perkara yang dilaksanakan di dalam sholat. Nah, dalam sholat itu ada yang namanya dalam sholat ada yang namanya qauli, fi'li, dan qalbi. Nah, itu qauli adalah ucapan, fi'li itu perbuatan, qalbi adalah hati. Itu yang harus diketahui. Yang nomor pertama number one yaitu niat. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Harus niat, kalau enggak baca niat enggak sah salatnya. Yang nomor 2 takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram di dalam madhab Syafi'i itu mengangkat kedua tangan yaitu sejajar dengan ini, tangannya sejajar begini ya. Terus tangan yang ini kelingking ini, jari ini berada di bawah telinga. Syafi'i mengambil dari hadis Nabi yaitu dalam kitab Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim ada di situ. Jadi takbiratul ihram itu sejajar Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Ada hadisnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, lihat sendiri. Yang nomor 3 berdiri bagi yang mampu. Nah, bagi yang mampu dia tidak punya penyakit maka wajib untuk berdiri. Yang nomor 4 yaitu membaca surat Al-Fatihah.
baca surat Al-Fatihah. Baca Fatihah ini wajib. Kalau tidak baca Fatihah maka sholatnya tidak sah. Sama dengan hadisnya Nabi, la sholata liman yaqra'u bi Fatihatil kitab. Wa fi ba'di riwayatin la sholata liman yaqra'u bi umil kitab. Nah, tidak sah membaca kalau sholat, tidak sah kalau tidak membaca Fatihah di dalam sholat. Jadi sholatnya tidak sah. Yang nomor 5 yaitu ruku'. Nah, ruku' itu ada syarat-syaratnya juga. Tangannya ini harus menempel di lutut. Nah, menempel di lutut. Jadi kalau bisa ini punggungnya ini agak sejajar. Nah, ini ruku'. Caranya seperti itu. Terus tumaninah, sami Allahu liman hamid, tumaninah. Nah, itu tumaninah. Ada tumaninah itu yaitu artinya dia itu tenang. Pada ruku' itu tenang. Baca subhana rabbiyal azimi, tenang. Nah, tumaninah artinya tenang. Number 7, nomor 7 yaitu idal, sami Allahu liman hamidah. Tangan langsung begini, berdiam diri, tidak boleh gerak-gerak seperti orang mau joget, tidak boleh itu. Nah, langsung plak atau di depan, nggak apa-apa. Tapi yang baik indah Syafi'i yaitu di sini, plak langsung. Nah, ketika itidal di situ nomor 8 tumaninah dalam itidal, tenang juga. Bacaannya apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasik wa min syai'in ba'd. Di sini ada riwayat yang lain dalam kitab Fathul Bari. Ada seorang sahabat itu membaca, coba cek dalam kitab Fathul Bari itu, kitab hadis. Ada seorang sahabat yang membaca bacaannya itu beda. Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban. Nah, itu Nabi ketika itu berada di belakang, artinya Nabi menjadi makmum. Setelah sholat ditanya sama Nabi, sahabat yang membaca itu tadi, siapa yang yaqra'u tadi? Siapa yang membaca tadi? Nah, akhirnya salah seorang sahabat atau semua sahabat itu diam semua karena takut akan salah dan dimarahi Nabi. Nabi bertanya lagi, siapa yang membaca tadi? Saya melihat lebih dari 30 malaikat itu mencatat orang yang membaca tadi. Lah, akhirnya salah seorang sahabat, ana ya Nabi, saya ya Nabi. Nah, akhirnya dia mengaku karena diberitahu oleh Nabi bahwasanya bacaan Rabbana wa hamdan katsiran thayyiban tadi dicatat oleh lebih dari 30 malaikat. Nah, itu artinya apa? Bacaan itu tidak diajarkan oleh Nabi, tapi Nabi membenarkan. Makanya yang sering mengatakan bid'ah dolalah, kita melaksanakan bid'ah dan sebagainya, kafir, musyrik dan sebagainya, jangan seperti itu kalau tidak pernah ngaji. Nah, itu sudah ada dalam kitab Fathul Bari. Bacaan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tapi Nabi membenarkan. Nah, di situ. Kalau tidak pernah ngaji ya nanti dibid'ahkan nanti. Semua orang bid'ah sesat masuk neraka, kamu saja nanti yang masuk surga. Surga di kapling-kapling saja. Nomor 9 yaitu 2 sujud. Nah, sujud ini juga ada syaratnya ini sujud ini. Ada syaratnya yaitu ada sab'ah a'dha'in, 7 anggota sujud yang dimana dia harus menempel. Seperti dahi ini harus menempel, tidak boleh ada penghalang, ha'il nggak boleh, ha'ilnya harus nggak ada, hilang. Nah, makanya ini agak dibeginikan. Nah, ini makanya dahinya harus kena. Terus apa lagi? 2 tangan. Nah, ini harus menempel. Terus kaki, jemari-jemari itu juga harus mancat, istilahnya itu. Bahasa Jawanya itu mancat. Nah, memegangkan apa-apa itu. Harus begini kakinya itu. Nah, kakinya harus seperti ini. Kalau sakit bagaimana? Tidak apa-apa, tidak memancatkan tidak apa-apa. Tapi kalau orang sehat harus memancatkan. Nah, dalam sujud atau dalam rukun-rukun itu juga ada ilmunya. Siapa yang membahas semua itu? Ya para ulama. Daripada di mana ulama itu kok tahu? Ya dari ngaji. Enggak ngaji enggak bisa. Nah, di situ ada sab'ah a'dha'in itu 7 anggota sujud yang harus kena lantai. Yang nomor 10 tumakninah dalam sujud. Tumakninah nomor 11 duduk di antara 2 sujud. Nah,
Itu juga kakinya juga harus ini mancap itu tadi. Yang nomor 13 membaca tasyahud akhir. Yang nomor 14 duduk dalam tasyahud akhir. Nah, nomor 15 membaca sholawat untuk Nabi. Nomor 16 salam dan nomor 17 tartib. Ada 17 rukun itu tadi. Nah, ini uniknya ini dalam asbabul nuzulnya ini atau asbabul wurud. Nah, bacaan tahiyat ini Nabi bacanya hanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Allah hanya menjawab tahiyatnya Nabi. Nah, tapi Nabi ini istimewa, ingin umatnya ini juga kena syafaat, ya, mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah atau pertolongannya. Makanya sangat beruntung kalau kita itu beragama Islam, kalau kita itu mengakui Muhammad Rasulullah, itu adalah suatu keuntungan kita, suatu prestasi kita ditakdir di dunia ini untuk sujud itu sungguh sangat luar biasa. Assalamualaikum ya Nabi. Nah, Allah hanya menjawab seperti itu saja. Tapi Nabi tidak ingin salamnya ini dijawab oleh Allah sendiri. Nah, akhirnya Nabi mengucapkan lagi, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu agar umat-umatnya mendapatkan pertolongan atau syafaat. Nah, di situ. Makanya kita itu mengharapkan syafaat atau pertolongannya Nabi di yaumil qiyamah. Karena kalau tanpa syafaat, pertolongan ataupun dari Allah atau ya Allah atau tidak mendapatkan rahmatnya Allah, kita juga tidak bisa masuk surganya Allah. Ada dalam kitab-kitab Nasa'i itu, kitab hadis Nasa'i atau Daud itu. Di situ dijelaskan bahwasanya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, ya, bi amalihi, walaupun dengan amal-amalnya. Qalu, "Mata ya Rasulullah?" Begitu juga apa dengan engkau ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, "Wala anta." Saya pun juga wala anta. Saya pun juga tidak akan masuk surga. Itu hadisnya seperti itu. Terus diteruskan lagi, ya, diteruskan lagi apa? Minhu birahmatin. Nah, minhu birahmatin. Jadi kita masuk surga itu karena dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Tapi kita juga harus beramal, oke. Tapi jangan sampai amal itu membuat kita itu ujub, sombong, bangga diri. Wah, dengan amal ini nanti di dunia kita bisa masuk surga. Jangan seperti itu. Hadisnya itu jelas bahwasanya sekelas Nabi saja, qalu wa anta ya Rasulullah, begitu juga dengan engkau ya Rasulullah. Nabi menjawab, qala lana. Saya pun juga tidak akan masuk surga, ya. Artinya apa? Di situ ada lanjutannya, yaitu semua itu kita bisa masuk surga karena minhu birahmatin, dengan rahmatnya Allah. Tapi jelas Nabi itu adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Tinggal umat-umat yang seperti kita itu nanti bagaimana. Nah, makanya kita meminta syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ itu harus tertib mulai dari niat sampai akhir. Nah, di situ. Terus begini, jika mungkin teman kita mungkin dari Cina kah, dari Korea atau dari Inggris, dia kan tidak bisa bahasa Arab. Terus dia mau masuk Islam, tapi dia melihat begini, wah dalam sholat ini bacanya kok Arab semua. Nah, yang menjadi problem kita bagaimana? Nah, orang tersebut nanti kalau nggak segera kita Islamkan, maka dia tetap akan kepada kekafirannya. Nah, makanya kita harus banyak ngaji. Nanti dia bertanya begini, seandainya dia bertanya begini, terus bagaimana jika di dalam bacaan sholat atau doa sholat tersebut tidak menggunakan bahasa Arab, artinya bahasa ajam, itu bagaimana? Selain Arab bagaimana hukumnya? Nah, bacaan dalam sholat tersebut. Nah, di situ dijelaskan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, ya, terus Al-Bujairami, terus kitab Al-Mahali. Coba dicek sendiri itu. Di situ ada itu ditafsir menjadi 3.
tafsilannya ada 3 ya. Tafsilannya ada 3. Jadi ada dispensasi. Tapi yang saya ingat itu yang salis yang nomor 3, bahwasanya ketika doa di dalam sholat itu diajarkan oleh Rasulullah, oleh Nabi ya, sedangkan orang itu bisa untuk membaca ya, tapi dia itu membuat doa yang tidak maksurah, doa yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka haram. Itu ada dalam kitab-kitab, itu ada, coba dicek sendiri tuh. Ada 3 tafsiran tuh, Mahali dan sebagainya. Lah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya agama Islam itu mempermudah umatnya kalau kita itu mau ngaji. Kalau kita mau ngaji itu seakan-akan hidup itu gak ada problem, walaupun hakikatnya kenyataannya banyak problem. Nah di situ artinya dalam beragama jangan sampai sholat atau tempat ibadah itu menjadi problem buat kita sendiri. Artinya orang Islam itu sudah ditakdir untuk sujud, itu sudah bagus sekali itu. Jadi kenangan ketika nanti itu ketika kita meninggal mati ya istilahnya itu, tapi itu wajib bagi manusia, wajib itu. Jadi nanti ada prestasi sendiri, ditanya malaikat, apa prestasi kamu ketika hidup dunia? Yaitu saya itu bisa sujud ya Allah. Itu sudah luar biasa, prestasi yang luar biasa. Makanya ya coba dicek-cek itu tafsilan furuk masalah seperti itu ya. Far'iyah itu tersebut. Ada 3 tafsilan tersebut itu ada itu. Ya. Faslnya aja itu fasal. Aniyatu tawiniyat iku salah sudarajatin. Khobarnya iku salasu darajatin. Ada 3 beberapa derajat. Ingkanat ketika ada apa as-sholatu fi'ilnya, apa as-sholatu yaitu sholat. Khobar dari kana iku fardun fardu atau wajib. Wajaba maka wajib. Apa qasdul fi'li yaitu sengaja membuatlah atau melakukan. Wa ta'yini dan wajib untuk meyakini, menyatakan wala fardiyati dan sholat yang berbangsa fardu wajib itu tadi. Wa in kana dan ketika ada apa sholat khobar dari kana iku nafilatan yaitu sunnah. Nafilah itu sunnah. Muaqqatatun yang di waktu ya, yang di waktu. Karotibatin seperti sholat rawatib. Wadati syababin atau sholat yang memiliki sebab wajib maka wajib apa fi'ilnya qasdul fi'li yaitu menyengaja untuk melaksanakan wa ta'yinu dan meyakini tadi atau menyatakan wa ikana dan ketika ada apa sholat khobarnya itu nafilatan yaitu sunnah mutlaqatan yang mutlak. Wajib maka wajib fi'ilnya apa qasdul fi'li yaitu menyengaja fi'il atau perbuatan faqat maka begitu juga al-fi'lu tawi pekerjaan ya pekerjaan atau qasdul fi'lu tadi khobarnya itu usolli lafaz usolli wa ta'yin tawi ta'yin menyatakan tadi wajib menyatakan iku dhuhur yaitu lafaz dhuhur atau asyar atau salat asyar wal fardiyatu tawi berbangsa fardu atau wajib. Khobarnya itu fardun yaitu lafaz fardu. Niat dalam sholat itu ada 3 tingkatan ya. Jadi ada tingkatan, ada klasmennya juga. Yang number 1 yaitu jika sholat yang dikerjakan itu adalah sholat wajib, maka wajib niat melakukan sholat wajib. Untuk niat menentukan sholat yang dikerjakan dan niat bahwa sholat yang dikerjakan itu adalah sholat wajib. Seperti tadi, usolli fardhol asri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ada'am ma'muma lillahi ta'ala. Nah, berarti itu. Yang nomor 2, jika sholat yang dikerjakan adalah sholat sunnah yang mempunyai waktu tersendiri atau tertentu untuk mengerjakan semisalnya itu sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang mempunyai sebab maka wajib melakukan sholat yang menentukan sholat apa yang dikerjakan tadi. Yang terakhir number 3, dan jika sholat yang dikerjakan adalah sholat sunnah mutlak maka yang wajib hanya niat mengerjakan sholat saja. Dan yang dimaksud dengan niat mengerjakan sholat yaitu seperti usolli. Dan yang dimaksud menentukan sholat apa yang dikerjakan yaitu semisal sholat zuhur atau asar. Dan yang dimaksud niat bahwa sholat yang dikerjakan itu adalah sholat yang wajib yaitu fardu.
Jadi kita kalau sholat pakai usolli, wah begitu ada orang-orang saudara-saudara kita itu ya langsung bid'ah, itu gak diajarkan aku usolli. Usolli itu artinya apa, Mas? Usolli itu artinya saya sholat. Ya. Masa kalau tiba-tiba nggak niat, nggak pakai usolli, gimana itu? Contohnya saya sholat, bahasa Arabnya apa? Juga usolli, saya niat. Wah parah ya. Yes, tobatkan itu, harus ditobatkan itu orang-orang Wahabi, Salafi itu. Usolli itu juga artinya bahasa Indonesianya yaitu saya sholat. Gitu saja kok repot. Nggak usah bid'ah itu. Faslun itu fasal. Haji dulu. Surutu takbiratul ihram utawi beberapa syarat takbiratul ihram. Obarnya iku sitata asyara ada 16. Rupanya takoa bahwasanya jatuh apa takbiratul ihram, maf'ulnya halatal qiyami, yaitu ketika keadaan berdiri bil fardhi di dalam fardu. Wa antakuna dan bahwasanya ada apa takbiratul ihram, khabar kana iku bil arabiyati, yaitu dengan bahasa Arab. Wa antakuna dan bahwasanya ada apa takbiratul ihram, khabar dari kana iku bil lafzil jalalati, dengan lafaz jalalah atau Allah. Apa jalalah itu Allah, Allahu jalla jalla, Ar-Rahmanu jalla jalla, Ar-Rahimu jalla jalla dan sebagainya itu. Nah, dalam kitab Fikrul Ghafilin karya dari Gusmi itu ya seperti itu. Wiritannya itu Ar-Rahmanu jalla jalla, Ar-Rahimu jalla jalla, dan selanjutnya itu namanya lafaz jalalah. Wabil lafzi akbari, dan lafaz akbar itu tadi, Allahu akbar itu maksudnya. Wa tartibi, dan tertib. Bainal lafzaini, di antara lafaz dua, wa alla yamudda, dan tidak memanjangkan siapa seorang hamzatal jalalah ing lafaz Allah. Hamzanya enggak boleh dipanjangkan. Hamzanya yang mana? Allah, enggak boleh. Allah, enggak boleh. Wala yamudda, Allahu akbar, enggak boleh Allah. Wa adalamat tibai akbar, dan tidak memanjangkan baknya lafaz akbar. Allahu akbar kayak mau konser aja itu nanti. Wala yusyadida, dan tidak mentasdidkan siapa seorang al-ba'a yang lafaz ba, ya, lafaz Allahu akbar, ya, tidak boleh. Nah, ini enggak ngaji tidak paham. Wala yazida, dan bahwasanya tidak menambahi siapa seorang wawan ing wawu sakinah yang mati, wawu sakinah. Amutaharikah, yang hidup, amutaharikah atau yang hidup, bainal kalimat ini, di antaranya kalimah dua. Fala yazid, dan bahwasanya tidak menambahi siapa seorang wawan ing wawu qabla jalalati, di dalam sebelum lafaz Allah. Wala yaqifa, dan tidak berhenti siapa seorang baina kalimatil takbiri, di antara kalimat dua takbir. Waqafatan, dengan mandek itu tadi, dengan waqfatan itu tadi dengan mandek, dengan diam, berhenti. Tawilatan, yang lama. Wala qasiratan, dan tidak mandek, tidak berhenti sebentar. Wala yusmi'a, dan memberikan pendengaran, ya, siapa seorang mendengarkan pendengaran tadi, nafsahu ing dirinya sendiri, jami'a hurufiha, seluruh beberapa hurufnya, ya Allah, seluruh hurufnya. Wa antakuna bil arabiyah itu tadi, berbeda ke atas tadi itu. Waduhulul wakti, dan masuknya waktu, fil muwaqqati, dalam sholat yang diwaktukan, fi waqi'uha, dan bolehnya ngikoaken halal istiqbali, yaitu dalam keadaan menghadap kiblat. Wala yukhilla, dan tidak merusak siapa seorang biharfin, dengan satu huruf, min hurufiha, yang tetap dari beberapa hurufnya, takuna bil arabiyah tadi, atas tadi itu domirnya takbiratul ihram.
Takbiratul ihram, suruh tentang takbiratul ihram tadi. Wa'i min huruf, ya Allah. Wa'i qauha, dan bolehnya meniakakan tadi halal istiqbali, yaitu dalam keadaan menghadap kiblat, wala yukilla, dan tidak merusak siapa seorang biharfin dengan satu huruf min hurufiha, yang tetap beberapa hurufnya takbiratul ihram, wa ta'khir takbiratul ma'mumi, dan mengakhirkan takbiratul ma'mum, takbiratul ihramnya makmum, an takbiratul imami, dari takbiratulnya imam. Syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16, ya Allah, banyak sekali itu. Enggak belajar ngaji fikih enggak paham. Yang pertama dikerjakan dengan berdiri. Nah, jelas. Tadi loh ya, bagi yang mampu. Yang pertama, number 1 dikerjakan dengan berdiri. Number 2 menggunakan bahasa Arab. Nah, menggunakan bahasa Arab takbiratul ihram itu. Yang nomor 3 menggunakan lafaz Allah. Allahu Akbar. Nomor 4, menggunakan lafaz akbar, namanya takbiratul ihram. Nomor 5, urut atau tertib, ya, di antara dua lafaz dalam pengucapan Allahu Akbar. Tidak boleh membaca panjang hamzahnya lafaz Allah, Allah, seperti saya katakan tadi. Yang nomor 7, 7, tidak boleh membaca panjang huruf ba pada lafaz akbar, akbar, tidak boleh. Nomor 8, dan tidak boleh pula mentasdidnya Allahu Akbar, tidak boleh. Yang nomor 9, tidak boleh menambahkan huruf wawu, baik yang mati sakinah tadi atau yang berharokat di antara dua lafaz. Nah, boleh ditambah-tambahin, tidak boleh. Yang nomor 10, tidak boleh menambahkan wawu sebelum lafaz Allah. Wallah malam. Serempot lagi itu nanti. 11, tidak boleh berhenti di antara dua lafaz, baik berhenti lama ataupun cuma sebentar. Allahu Akbar. Nah, Allah berhenti. Akbar, tidak boleh sebentar maupun lama, boleh. 12, mengeraskan suaranya hingga sekira bisa terdengar oleh telinganya sendiri. Nah, ini ya, ada dalam kitab Al-Adhkar kalau tidak salah, coba cek sendiri lagi itu. Dalam kitab Al-Adhkar karya dari Imam Nawawi, ya, di situ juga dijelaskan bahwasanya ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, nah, itu batasannya apa? Kita membaca takbiratul ihram itu tadi, yaitu ketika kita sendiri itu juga mendengarkan. Coba cek dalam kitab Al-Adhkar itu. Ya, semua pakai dalil itu, pakai kitab-kitab itu. Tidak sembarawut. Enggak qala wakila, bila kitabin, bila dalilin es, dalil menerajuun. Ya Allah. Nomor 12, menuraskan suaranya tadi. Nomor 13, pengerjaannya harus ketika waktu sholat sudah masuk. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar itu digunakan untuk sholat. Kalau untuk di luar sholat ya wallahu a'lam. Nggak tahu itu kepentingan apa, ya wallahu a'lam. Tapi dalam sholat ini digunakan, pengerjaannya digunakan waktu sholat ketika sudah masuk. Jelas itu takbiratul ihram Allahu Akbar. Adapun di luar itu ya nggak tahu. Wallahu a'lam. Entah kepentingan politis atau kepentingan dan sebagainya, wallahu a'lam. Nomor 14, ketika mengerjakan takbir harus dengan menghadap kiblat. Kiblat. Nah, dalam pengucapan nomor 15, dalam pengucapan huruf-hurufnya ya itu harus benar tadi. Makanya belajar makharijul huruf, belajar tajwid. Tuh. Nomor 16, pengucapannya harus setelah selesainya pengucapan takbiratul ihram imam. Jika menjadi makmum. Nah, itu adalah syarat-syarat takbiratul ihram. Ada 16 ya. Ada 16 banyak tadi. Jadi tidak kamu tiba-tiba Allahu Akbar, nggak pakai ilmu, nggak belajar kitab Safinatun aja ya nggak paham, maka sholatnya tidak sah menurut fikih. Nah, seperti itu tadi. Jadi pentingnya belajar ilmu fikih ya di situ ya. Sudah saya sering katakan bahwasanya wahidun faqih ya asyadun ala syaiton min alfi ibadatin. Jadi satu orang fakih, ya, satu orang fakih itu lebih ditakuti setan daripada ibadahnya orang yang ahli ibadah 1000 ahli ibadah. Itu lebih utama. Makanya masyhur dalam tasawuf itu dalam kitab Nasaful Ibad kalau tidak salah, coba dicek sendiri itu. Ada orang tidur, tapi dia ahli fakih. Ada di sampingnya itu orang yang sholat, ada orang sholat itu.
Ya, itu lebih utama mana antara orang tidur ya yang ahli fikih daripada orang yang sholat tapi dia tidak tahu ilmu fikihnya tadi. Nah, maka menurut malaikat ya, menurut malaikat ini yang abdul itu yang tidur malah. Kalau yang tidur, coba dicek dalam kitab Nasabul Ibad atau Risyatul Ibad itu. Nah, di situ ada itu bahwasanya tidurnya orang yang beribadah, tidurnya ahli fikih itu lebih utama daripada sholatnya orang yang beribadah tanpa ilmu fikih. Sebenarnya pentingnya di situ makanya. Nah, dan itu pun nanti banyak, sunnah-sunnahnya banyak sekali dalam bacaan-bacaannya ya Allah. Ini sunnahnya banyak sekali. Jadi sunnah dalam bacaan-bacaan sholat atau di dalam wudunya dan sebagainya itu banyak sekali. Makanya ngaji, kalau tidak ngaji tidak paham ya. Itu udah cukup sekian, semoga bermanfaat berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.